Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Saat menolong seorang pemuda bernama Jaka, Andika menemukan gadis yang ciri-cirinya mirip dengan naga wanita. Apa yang akan dilakukan Andika selanjutnya? Yuk, langsung aja disimak video kali ini. Senja merayap, sinar matahari telah meredup merata. Hamparan langit terlihat kian sayu, bersama jangkrik yang mulai berderik. Hari akhirnya rebah dalam singgasana malam, dan Andika sekarang sudah mempunyai rencana untuk memulai tugas sucinya. Setelah kejadian siang tadi, dia memutuskan untuk mencari Urwasi yang lebih dikenal berjuluk Naga Wanita. Sejak sepanjang siang tadi, dijelajahinya daerah sekitar situ. Tapi wanita yang dicarinya belum juga ditemukan. Badan Andika mulai menuntut istirahat, pegal dan linu, melantakkan seluruh persendiannya. Yang terbaik baginya saat itu hanya istirahat. Kalaupun pencarian terus dilakukan, akan sia-sia saja, karena kegelapan malam akan mempersulitnya. Dan saat ini, dia tengah berada di bawah sebuah pohon besar. Sebentar kepalanya didongakkan ke atas, lalu bibirnya tersenyum. Kemudian, Andika langsung melesat ke atas, disertai ilmu meringankan tubuhnya yang telah tinggi tingkatannya. Dan manis sekali kakinya menjejak salah satu cabang pohon yang sangat kuat menahan tubuhnya. Wah! Di atas sebuah batang pohon randu yang besar, Andika menguap. Tubuhnya langsung direbahkan di cabang pohon itu. Dia memang tidak punya uang untuk menyewa penginapan. Makan tadi siang saja harus dibayarnya dengan mencuci piring di kedai. Malah tadi sempat dibentak oleh pemilik kedai yang piringnya mau sebersih cermin. Tapi bagi Andika itu tidak apa-apa. Yang penting bisa mengisi perut. Mata pemuda itu seolah demikian berat. Kerdipannya mulai lambat. Sebentar saja Andika terpulas dalam selimut alam. Namun belum beberapa lama terbang ke alam mimpi, Andika dikejutkan oleh teriakan seseorang. Maka sontak matanya terbuka lebar-lebar. Sesaat matanya mengerjap-ngejap, mengusir rasa pening akibat bangun mendadak. Kemudian telinganya dipasang tajam-tajam, berharap dapat mendengar teriakan berikutnya dan dapat menentukan asalnya. Beberapa saat Andika terdiam. Suara yang ditunggu-tunggunya ternyata tidak kunjung terdengar. Dan dia mulai ragu dengan telinganya. Pasti hanya mimpi, gumam Andika. Mata pemuda itu mulai terpejam lagi. Dan pada saat itu juga kembali terdengar teriakan membahana, menguak udara malam yang dingin. Dari sebelah utara, desis Andika. Bergegas
Andika menggejot tubuhnya dan melenting turun. Lalu seketika tubuhnya melesat cepat ke arah utara. Tak lama dia sudah menembus hutan randu yang cukup lebat. Dan sebentar saja matanya sudah menangkap cahaya api unggun 11 tombak di depannya. Andika mengendap hati-hati mendekati api unggun. Kakinya baru berhenti melangkah ketika melihat seorang wanita sedang berdiri di depan api unggun. Beberapa tombak di hadapannya tampak seorang lelaki tengah tergantung di atas pohon dengan kepala di bawah. Di balik semak-semak, Andika menyembunyikan tubuhnya sambil terus memperhatikan. Melihat penampilan wanita itu, Andika seperti pernah mengenalnya. Tubuhnya yang agak mungil terbungkus baju hijau lumut. Rambutnya yang panjang dikepang ekor kuda. Karena Andika berdiri di belakangnya, anak muda itu tidak bisa jelas melihat wajahnya. Tapi dia tetap yakin pernah bertemu dengannya. Pedang berkepala naga di punggung membuat Andika memastikan kalau gadis yang diintainya dari sepanjang siang tadi dicarinya pasti Purwasi. Andika memutuskan untuk bertahan dulu beberapa saat di tempat persembunyiannya. Dia ingin tahu apa yang dikerjakan Purwasi terhadap lelaki yang digantung di atas pohon. "Kau masih bertahan untuk tidak bicara?" kata Purwasi di antara gemeretak kayu yang terbakar. "Kau pikir aku akan mudah bersuara untukmu, naga merah?" jawab lelaki yang digantung. Tubuhnya dipenuhi koyak akibat sayatan pedang. Masih dengan meringis menahan pedih, dia menatap berbalik pada Purwasi. "Tanyakan saja pada iblis hutan randu ini." "Oh, kau ingin diberi sedikit paksaan lagi?" ukas Purwasi dingin. "Baik." Kemudian Purwasi bangkit. Dihampirinya lelaki itu. Lalu, seret! Purwasi mencabut pedangnya di punggung. Langsung dibabatkan pedangnya ke arah paha laki-laki yang digantung. "Ah!" Kembali terdengar jeritan meyayat. Tampak darah meleleh dari paha yang tersayat itu. "Bagaimana? Apa kau masih tidak ingin berbicara?" desak Purwasi. Orang yang dipaksa bicara hanya menatap dengan sinar mata dendam. Sementara di tempat persembunyian, Andika mengutuk perbuatan Purwasi dengan telengas itu. Ternyata dugaannya dulu bahwa naga wanita adalah bajingan perempuan yang mengaku-ngaku sebagai utusan Adipati kini terbukti. Darah Andika menggelegak hingga ke ujung kepala. Dadanya berderu keras dilanda kemarahan yang tiba-tiba membakar. Terlebih saat benaknya dibawa kembali pada peristiwa pembokongan dirinya oleh Purwasi ketika bertempur melawan begal ireng dulu. Seketika saja tangannya meraba sesuatu di tangan. Lalu, swing, tus! Tali pengikat lelaki yang digantung terputus begitu Andika mengebutkan tangannya. Rupanya kerikil yang dijentikan bersama tenaga dalam membuat tali terputus sehingga orang yang digantung meluncur ke tanah. Lelaki tadi jatuh menghantam tanah sementara Purwasi terkesiap. Sinar matanya terlihat garang saat mencari orang yang hendak ikut campur urusannya. "Siapa orang bodoh yang berani lancang? Keluar!" bentak gadis berbaju hijau lumut penuh amarah. Jawabannya muncul justru kelebatan sesosok tubuh yang datang dari samping. Dan Purwasi langsung membabatkan pedangnya yang masih tergenggam di tangan untuk memapak serangan itu. Tapi hatinya jadi terkejut karena tebasannya seperti mengenai angin.
Padahal dia sudah yakin kalau penyerangnya akan segera menggelepar terbabat. Ternyata orang yang berkelebat tiba-tiba melenting ke atas, seraya mengebutkan tangannya. Dan keterkejutan Purwasi bertambah 2 kali lipat ketika menyadari tubuhnya terasa tak memiliki tulang lagi. Rupanya si penyerang telah menotok jalan darahnya. Sebentar saja tubuh Purwasi telah ambruk ke tanah. "Apa kabar naga wanita? Masih ingat padaku yang tampan ini?" sapa Andika begitu menjejakkan kakinya di depan Purwasi. Mulanya gadis itu hanya menatap Andika dengan alis merapat dan mata yang menyipit geram. Penampilan Andika yang sudah seperti gembel itu sudah tidak dikenalinya. Baju pemuda itu koyak-koyak dan mengenakan kain bercorak catur yang menutupi bagian belakang tubuhnya. Tapi ketika matanya tertumbuk pada wajah pemuda itu, "Kau, Andika?" desis Purwasi ingin memastikan. "Ya, aku Andika, anak muda yang pernah kau bokong dulu," kata Andika penuh getaran pada setiap kata-katanya. "Ah, kau masih saja selebor seperti dulu, Andika. Kalau ingin mengucapkan salam pertemuan, kenapa harus menotok? Dasar selebor," kata Purwasi tanpa bisa bergerak sedikit pun di tanah. "Diam!" hardik Andika mengguntur. Purwasi langsung tercekat. "Apa-apaan kau ini?" dengus Purwasi makin tercekat bercampur heran. "Jangan berpura-pura, perempuan bodoh. Kukira kau benar-benar utusan Prabu Bratasena yang sedang menyelidiki pemberontakan Begal Ireng. Tapi ternyata kau tak lebih dari seorang penipu," desis Andika. "Apa? Gila kau Andika. Tak pantas kau menuduhku seperti itu," balas Purwasi tak kalah sengit. Mata Andika melotot sambil berjalan mengelilingi Purwasi yang tergeletak tanpa gerak. Matanya terus terpaku pada gadis itu. "Tak pantas? Setelah kau berusaha membunuhku saat bertempur melawan Begal Ireng dulu? Setelah aku tahu kalau kau ternyata dicari-cari 5 laki dari kerajaan karena kau adalah mata-mata? Setelah kau menyiksa secara keji lelaki tadi?" kata Andika lagi sinis. "Hahaha." Mendadak Purwasi tertawa tertahan. "Kenapa tertawa? Aku tidak sedang melucu," dibentak Andika seperti itu. Wajah Purwasi kembali mengejang. "Bodoh, tak kukira. Ternyata pikiranmu masih bodoh," dengus Purwasi. "Diam!" potong Andika. "Kau yang diam, dengarkan aku," balas Purwasi tak kalah sengit. "Aku memang utusan Prabu Bratasena, dan aku pula yang dulu membokongmu. Tapi kau hanya perempuan bodoh," potong Andika sekali lagi. Mata Purwasi meredup, sakit hatinya dikatakan bodoh. "Andika, bukalah totokanmu. Akan kujelaskan semuanya." Ratap gadis itu agak perlahan. Dia berusaha menguasai kejengkelan yang memberontakin dirinya. "Setelah kau kubebaskan, lalu kau akan buron. Nanti dulu.
Apa kau pikir aku bisa menandingi kehebatanmu? Apa kau lupa kalau kau adalah keturunan pendekar lembah kutukan yang diwarisi kecepatan gerak yang sulit tertandingi? Andika menggaruk-garuk kepala seperti orang bodoh. Memang benar apa yang dikatakan perempuan jelek ini. Ilmu meringankan tubuhku sudah demikian sempurna. Kepala pemuda itu jadi mengangguk-angguk. Kenapa hanya mengangguk-angguk seperti burung kakak tua? Bebaskan aku, seru Purwasi. Baik, baik. Kenapa jadi begitu sewot? Aku tak akan menciummu atau berbuat yang macam-macam padamu, ucap Andika. Mulai timbul lagi sifat ugal-ugalan seorang anak gelandangan yang sudah tertanam dalam dirinya. Pemuda itu segera merunduk. Seketika tangannya bergerak cepat ke arah punggung gadis itu. Dan Purwasi seketika terbebas dari totokan itu. Gadis itu segera bangkit seraya menepuk-nepuk baju hijaunya yang dipenuhi kotoran. Dan ini membuat Andika jadi tidak sabar. Cepat, buktikan ucapanmu. Kenapa kau jadi lambat kayak pensinden? Rutuk Andika. Iya, omel Purwasi. Tangan gadis itu segera bergerak mengeluarkan pisau-pisau kecil dari balik bajunya. Hei, kau mau main api padaku ya? Hah, dasar anak bodoh. Apa kau tak mau kubuktikan kalau aku tidak bermaksud menghabisimu waktu itu? Tukas wanita itu seraya mengancungkan pisau tanpa gagang, namun terdapat rumbai-rumbai di ujung belakangnya. Pisau seperti itulah yang dulu menancap di badan Andika dulu. Baik, buktikanlah. Tapi kalau kau main curang, akan kucium kau sampai mati. Di antara sinar api unggun yang menerpa wajah cantik Purwasi, seketika rona merah dadul merayapinya. Ucapan terakhir Andika yang sedikit nakal membuatnya mati kutu. Mulutnya terkunci rapat, tak dapat lagi berkata apa-apa. Ayo, tunggu apa lagi sih? Sentak Andika. Tiba-tiba tangan Purwasi bergerak. Zing, zing, zing. 3 pisau kecil langsung meluncur pada sisa tali yang dipakai untuk menggantung lelaki yang kini telah lenyap entah lari kemana. Tes, tes, tes. Tali itu langsung terpotong 3 bagian dengan ukuran sama. Namun Andika mengernyitkan kening tidak mengerti maksud Purwasi. Apa maksudmu sebenarnya? Kalau hanya jengkel dengan ucapanku tadi, aku akan menariknya kembali. Aku tak akan mengancam dengan menciummu sampai mati. Tapi, diam Andika, selak Purwasi. Gadis itu tidak ingin wajahnya bertambah merah. Lalu diketahui pemuda tampan ini. Kau sudah lihat? Aku dapat memutuskan tali itu dengan senjata rahasia bukan? Lanjut Purwasi. Andika mengangguk-angguk dengan tangan memegangi dagu. Sementara Purwasi mengira Andika sudah mengerti maksudnya. Makanya ditariknya napas lega beberapa saat. Jadi, apa maksudmu? Tanya Andika sambil menggaruk kepala. Purwasi menarik napas lagi, tapi kali ini karena jengkel. Kalau aku ingin menghabisimu waktu itu, akan mudah kulaksanakan. Sengaja aku membokongmu agar begal ireng menyangka kau telah mati, sehingga selamat dari tangannya. Urai Purwasi menjelaskan. Oh, jadi kau tidak mengarahkan pisau itu ke jantungku? Ya, aku hanya mengarahkan pada titik yang menghentikan gerakan jantung sesaat, sehingga begal ireng menyangka kau telah mati. Andika mengangguk-angguk kembali. Dia mulai percaya penjelasan wanita cantik yang kini kembali duduk di dekat api unggun.
karena dia sendiri pernah bertemu seseorang yang mampu menghentikan denyut jantungnya. Siapa lagi kalau bukan Ki Sapta Cakra? Dihampirinya Purwasi yang terduduk kesal. Bagaimana wanita itu tidak kesal kalau lelaki yang sedang dipaksa bicara tadi akhirnya kabur karena perbuatan yang dilakukan Andika. Dan sementara Andika sudah duduk di sisinya. Lalu, siapa 5 lelaki yang kutemuin siang tadi? Apa mereka dari kerajaan? Tanyanya mulai lembut. Saat bertanya, mata Andika yang setajam mata naga memperhatikan wajah Purwasi di dalam selimut cahaya merah api unggun. Dan tentu saja gadis itu jadi salah tingkah. Dia bangkit seraya melangkah perlahan. Mereka memang orang kerajaan, anak buah seorang perwira yang berkhianat. Makanya aku memaksa lelaki tadi berbicara tentang perwira itu. Karena sampai saat ini dia tetap menjadi musuh dalam selimut. Jelas Purwasi sambil terus melangkah memutari api unggun. Andika pun ikut bangkit. Waduh, jadi lelaki tadi antek-anteknya begal ireng. Cek. Bodoh sekali aku ya, tutur Andika kebodoh-bodohan. Lelaki itu pantas mendapat perlakuan yang tadi kuperbuat. Karena dia sendiri kerap kali berlaku keji pada orang-orang lemah dan tak berdosa. Lanjut Purwasi seperti tidak mendengar ucapan Andika. Sesaat, gadis cantik berusia sekitar 29 tahun itu mematung dalam diam. Sedangkan Andika mendekatinya. Gara-garamu, aku gagal mencari tahu siapa perwira yang berkhianat di kerajaan. Tentak gadis itu tiba-tiba saat Andika baru saja berdiri di sampingnya. Andika tersentak, cepat-cepat dadanya diusap. Bangun, makan nasi sama racun. Bagaimana kelanjutan keseruan Andika yang bertemu dengan Purwasi atau naga wanita? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.